Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah subuh, ini teman-teman semuanya yang tentu kita berdoa bahwa kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita sudah berada di hari kelima ya. Jadi tinggal berapa hari lagi? Kalau di awal Ramadan tentu kita tidak pernah bertanya seperti itu ya, karena masih semangat semuanya ya, insya Allah. Tentu kita berharap semangat kita tentu terus bergelora ya sampai titik terakhir Ramadan ya, insya Allah. Baik para jamaah sekalian, seperti biasa kalau saya disuruh ceramah itu pasti topiknya puasa dan kesehatan. Seperti itu ya. Baik para jamaah sekalian, kita tahu bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk ya. Dalam surat At-Tin ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di ayat yang lain Allah mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya itu dengan indah. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan memulai penciptaan manusia itu dari tanah ya. Dan di banyak ayat yang lain tentu Allah menyatakan seperti itu, bahwa Allah telah menciptakan, menyempurnakan, memberi petunjuk dan seterusnya. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ilmu kedokteran tentang manusia ini tidak pernah habis-habisnya ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pakar, dia bilang begini, seandainya kita ini atau ada seseorang yang mau mempelajari tubuh manusia ini dari lahir sampai mati gitu. Ya kalau dia orang barat mungkin dia berpikir 70 tahun, 80 tahun. Dia hanya akan bisa menguasai tidak lebih dari 20% tubuh manusia ini. Itu hanya terkait dengan kajian ilmu yang di saat itu. Tapi kan ke belakang ini semakin dikaji, semakin semakin menggagumkan. Semakin orang terkagum-kagum dengan ciptaan Allah ini, manusia ini. Ada juga buku yang saya baca, katanya kalau dilihat dari surat Ar-Rahman itu ya, Ar-Rahman Allamakul Kalamnya, itu ciptaan setelah Al-Quran itu ya manusia ya. Artinya memang manusia ini ciptaan yang betul-betul apa ya, tentu ada yang seorang pembicara itu bilang ini manusia itu adalah masterpiece ya, tidak ada bedanya ya, dan paling canggih ya, ciptaan yang paling canggih. Nah para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kajian puasa dengan kesehatan ini luar biasa juga. Semakin dikaji, semakin memperlihatkan hubungan-hubungan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ada seorang peneliti dari Amerika ya. Dia bertanya-tanya kenapa ini orang muslim disuruh puasa 30 hari ya. Tapi kemudian dia berpikir, saya coba teliti aja ini ya. Orang disuruh puasa 30 hari kemudian diikuti. Sebelum puasa, di pertengahan puasa, kemudian di akhir puasa. Diperiksalah itu dengan indikator yang sesuai dengan yang indikator kesehatannya. Kemudian dia lihat 10 hari pertama terjadi perbaikan sel itu 10%. 10 hari kedua dia lihat 66%, berarti sudah 2/3. 10 hari ketiga
Dia periksa lagi 100%. Gara-gara itu dia masuk Islam, ya. Di tahun 1425 Hijriah, berarti dia itu terjadi 21 tahun yang lalu. Ya, masuk Islam gara-gara merasa takjub dengan puasa ini, ya. Ya kalau kita kan tidak, itu jelas kewajiban, ya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini juga sudah mulai kelihatan bahwa memang Allah ini ciptakan manusia ini ya beriringan dengan perintah berpuasa. Sepertinya ya memang pasti Allah sudah tahu kalau saya ciptakan manusia seperti ini, kalau tidak ada puasanya, wah, ya bisa amburadul ciptaan ini. Makanya di Amerika itu kan sekarang tidak pernah selesai itu masalah kanker, ya. Kanker ini kan tertinggi di Amerika, ya. Masuk negara-negara tidak ada puasanya, ya. Kalau kita lihat penyakit kanker itu kan tertinggi sekarang ini negara di Amerika termasuk yang paling tinggi, ya. Kurang lebih kejadiannya sekitar 500 sampai 600 orang kasus, ya, per 100.000 penduduk. Tapi coba lihat di negara-negara Timur Tengah, ya, itu di bawah 100. 60, 70. Ini para peneliti juga ini terkaget-kaget. Kenapa ya orang Timur Tengah itu rendah? Pernah ada kan kajian itu, kenapa Timur Tengah itu rumah sakitnya kok aman-aman saja, ya? Maksudnya sepi-sepi gitu. Tidak kayak kita di sini. Coba kalau kita ke Wahidin, ya. Masya Allah, jam 7 sudah antri. Di Timur Tengah itu, kalau kita ke umroh, ya, coba lihat rumah sakit itu, parkirannya itu palingan 2-3 mobil saja, ya. Tidak seperti kita ini. Saya pernah jadi dokter haji juga, ya. Petugas haji, saya antar pasien yang serangan jantung. Sepi-sepi semua. Padahal ini lagi musim haji, harusnya kan lagi padat-padatnya, ya. Tapi aman-aman saja, ya. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita lihat perbandingan kejadian kanker di Amerika atau negara-negara Eropa yang mayoritas non-muslim itu, entahlah sekarang, ya, karena sudah banyak juga muslim. Tapi kalau kita bandingkan, Indonesia itu masih ada 170, memang tidak sampai 200 sebenarnya angkanya, ya. Kita masih lebih rendah, di bawah 50% dari Amerika. Tapi tinggi juga, ya. Masa kita tidak sebagus negara Timur Tengah misalnya kejadian kanker, ya. Tapi memang kita ini, nah, sebentar saya jelaskan sebentar hasil penelitian terakhir. Nah, para jemaah sekalian, semakin dikaji ini puasa dan kesehatan, semakin orang terkagum-kagum, ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, tahun 2016, hadiah Nobel kedokteran diberikan kepada seorang profesor yang meneliti sel-sel lapar. Kita terkagum-kagum juga, ya. Tentu kita merasa bangga juga, ya. Kok puasa diteliti, tapi walaupun itu bukan orang muslim, ya. Yoshinori Ohsumi namanya seorang profesor dari Tokyo University. Tapi sebenarnya Ohsumi ini dia pernah juga postdoktoral di Rockefeller University di New York itu selama 3 tahun. Dia juga berguru kepada seorang, waktu dia postdoktoral itu juga kepada seorang pemenang hadiah Nobel yang menemukan lisosom itu, termasuk sel yang mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita, ya. Jadi dia 3 tahun belajar di postdoktoral di sana, pulang ke negaranya, ke Tokyo, menjadi dosen di Tokyo University. Dia lanjutkan penelitian itu. Wah, dia kaget-kaget juga nih. Ternyata kalau sel itu dilaparkan, akan berkumpul tuh zat-zat yang nantinya disebut dengan autopagosom. Kenapa banyak begini? Dan itulah tugasnya mengambil semua racun-racun dari sisa tubuh kita ini. Artinya kalau kita berpuasa, selalu saja sel-sel itu menjadi lebih baik. Karena ada zat yang keluar, kalau sel itu dilaparkan 8 sampai 16 jam, keluar itu namanya autophagosom, sebuah protein, ya, yang akan memakan habis semua racun-racun dalam tubuh kita. Bahkan sel-sel yang rusak itu dimakan, kemudian dijadikan sel yang baru. Ya seperti recycling. Makanya orang yang suka berpuasa itu pasti awet, ya.
Tidak kelihatan tua-tuanya itu ya. Walaupun sudah usia bertambah ya. Kelihatannya juga nyaman ya. Ya karena memang racun-racunnya sudah tidak ada ya. Selalu bersih. Kita umpamakan saja kalau orang puasa Senin atau Senin Kamis katakan. Jadi kalau dia puasa Kamis, racun-racun dari tubuhnya yang hasil pembakaran itu kan hasil metabolisme ini menghasilkan sisa-sisa pembakaran itu, sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Nah, kalau memang teorinya kalau masih umur 25 tahun kemampuan tubuh kita untuk mengambil semua racun-racun itu masih maksimal. Tapi begitu bertambah umur kita mulai melemah. Nah, kalau ini tidak ikuti dengan puasa seperti itu. Nah, jadi kita bayangkan kalau orang puasa hari Kamis, racun-racun yang dia terpapar, yang dia masuk ke dalam baik dalam hidungnya, dia hirup ini, polusi di Makassar seperti ini. Dia makan yang ada pestisidanya bla 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 ya. Dia makan gorengan yang minyak yang sudah jelantannya sudah berkali-kali itu. Tapi racun dalam tubuhnya ini kalau dia puasa Kamis berarti dia yang dia makan hari Selasa, Rabu itu dikeluarkan. Kemudian kalau dia puasa Senin berarti Jumat, Sabtu, Ahad itu dikeluarkan. Jadi no problem. Kan sering saya itu bertanya-tanya. Ada lagi Pak. Hari itu kalau saya isi pengajian itu ada yang bertanya, Prof, gimana itu buah-buah yang disemprot-semprot itu supaya kelihatan cepat masak, bla bla ya, yang dikarbit itu ya. Bagaimana ini sayur ini semprot-semprot? Dalam hati saya, ya ada memang teorinya kita harus cuci bersih-bersih di bawah air mengalir 3 kali. Tapi kan memang tidak menjamin itu keluar 100% racun-racun itu. Tapi kan kita harus sadar bahwa tubuh kita ini punya kemampuan menghilangkan racun-racun itu. Ya, apalagi kalau kita puasa. Nah, Masya Allah, jadi si Yoshinori Ohsumi ini dapat hadiah Nobel kedokteran gara-gara meneliti sel-sel lapar. Ya, memang dia bukan muslim, ya kita tentu doakan juga dia jadi muslim juga seperti si Andre Wider dari Amerika itu ya. Tapi kan tidak semua juga orang ilmuwan itu dapat hidayah ya. Walaupun dia sudah terkagum-kagum dengan ini, ya tetap satu-satunya menentukan dia masuk Islam ya karena hidayah saja ya. Para jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini lebih mengherankan lagi ya. Setelah para peneliti mulai mengkaji mikrobiota dalam usus kita ini ya. Kita tahu bahwa kita ini sangat kaya dengan mikrobiota. Mikrobiota itu 10⁻12 per mililiter dalam usus kita ini. Kalau 10⁻3 kan 1000 ya. 10⁻6 berapa? 1 juta ya. Kalau 1 miliar 9 nolnya. Kalau 12 nolnya 1 triliun. Nah ini ada per mililiter 10⁻12. Itu dalam usus kita. Dulu waktu saya belajar kedokteran kan saya masuk kedokteran tahun 80. Berarti sudah 45 tahun yang lalu. Kita diajarkan di mata kuliah itu tentang saluran pencernaan itu orang baru belajar flora usus itu cuma ratusan ribu saja. Itu pun saya sudah terkaget-kaget jumlahnya ya. Beberapa tahun kemudian muncul lagi textbook baru. Tidak, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Kemudian miliar. Baru ada yang bilang lagi triliun, 1 triliun, tidak banyak itu, cuma 1 triliun. Sekarang bertriliun-triliun jumlahnya. Bakteri atau mikroba dalam usus kita ini. Masya Allah. Tapi tidak kelihatan ya. Mikroba itu dari tangan kita juga ini. Makanya kalau kita menyentuh, biar sudah kita cuci bersih tangan kita ini. Tapi kalau kita sentuh di nasi, pasti nasi itu cepat basi. Karena ada mikrobanya ini. Makanya juga kenapa kita secara sunnahnya itu disuruh makan pakai tangan. Bahkan Rasulullah juga itu kalau habis makan dijilat. Jadi tidak boleh jijik kalau begitu. Tapi kan kita juga kadang-kadang kita lihat saja teman kita ngomong ini seperti apa, teman kita makan ini seperti apa. Kalau dia juga jijik lihat orang isap tangannya, ya janganlah ya. Tapi kalau sama kita muslim yang sudah paham, udah aja dijilat aja itu kan, itu sunnah. Karena kita menjilat bakteri-bakteri yang akan membantu proses pencernaan tubuh kita ini. Ya. Jadi kan luar biasa ciptaan Allah. Termasuk mulut ada bakterinya, membantu ya pencernaan di lambung. Tapi di usus, subhanallah,
triliunan. Termasuk di mana ada bakteri itu, ada mikroba di saluran tempat pembuangan kencing wanita. Mengapa air kencing bayi yang ASI itu, yang sudah dapat ASI itu, ya, gitu ya, tetap harus disebut najis. Kalau najis ringan gitu ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Tapi kalau laki-laki kan tidak perlu, karena dianggap itu bukan, kalau sepanjang dia belum makan masih menyusui, sepertinya begitu. Karena dia akan melewati vagina itu, jalan lahir yang ada mikrobanya, ada bakterinya. Dan mengapa juga kenapa anak-anak yang lahir dengan jalan normal lebih sehat dibanding anak-anak yang lahir seksio. Nah, kita ini kan bangga-bangga seksio. Mau apa itu? SC, seksio cesarean, supaya apa? Tidak rasanya nyeri, tidak sakit, bisa ditentukan juga waktunya. Saya mau lahir anakku 17 Agustus. Saya mau lahir anakku sesuai dengan tanggal lahirku. Ada juga yang begitu. Saya mau anakku lahir tanggal 2 bulan 2 2022 misalnya ya. Nauzubillah, padahal ini salah besar. Karena paparan bayi yang lahir melalui saluran normal itu lebih sehat, lebih bagus mikrobanya. Kalau kita periksa ususnya, bagus dibanding bayi yang lahir seksio itu. Karena seksio itu sebenarnya adalah pilihan terakhir. Setelah semua upaya-upaya untuk jalan normal itu tidak bisa lagi. Tapi sekarang kan jadi gaya hidup. Saya beberapa waktu lalu rapat dengan BPJS juga mengeluh. Kenapa dokter-dokter ini suka seksio? Habis uang BPJS gara-gara seksio ini. Ini mohon maaf kalau ada dokter yang tersinggung sini. Mungkin ada dokter ya? Tidak ada lah ya. Insya Allah. Dokter lagi pada tidur sekarang ini kan lagi habis praktek tadi malam. Para jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke usus ini. Usus yang banyak bakterinya. Triliunan tapi tidak kelihatan. Alhamdulillah sekarang penelitian-penelitian tentang ini sudah sangat banyak. Kita sekarang di UNAS juga sudah punya 16S gen sequencing-nya. RNA sequence itu untuk memeriksa mikroba itu kita harus periksa alat canggih itu sequencing itu. Walaupun masih mahal, satu sampel itu 1,5 juta. Itu sudah turun, dulu baru datang alat itu 2,1. Mahasiswa mengeluh, kenapa kita bayar mahal-mahal ini. Udah sekarang turun 1,5, itu pun sudah batas minimal. Daripada dulu kita harus kirim, dulu hanya ada 2 di Indonesia itu alat itu ya. Sekarang di universitas yang besar sudah punya ya. Kita di UNAS sudah punya juga ya. Tapi kita bisa lihat nih apa saja jenis-jenis mikrobioba ini. Kan dia bahkan dengan penelitian sekuensi itu kita terbaca semuanya ya. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata ada hubungan antara usus ini dengan otak. Namanya gut brain axis, GBA ya. Gut itu usus, brain otak. Dan kemudian usus kita ini disebut dengan the second brain. Otak kedua. Tambah gila lagi nih ya. Kok ada namanya otak di usus? Kira-kira gimana tuh ya? Ya begitulah, ilmu kan berkembang terus. Dilihat, ternyata ada sel-sel saraf di usus itu yang mereka sebut dengan enteric nervous system itu. Itu menghasilkan hormon-hormon yang sama seperti diproduksi oleh otak. Ada namanya hormon dopamin. Dopamin itu kan orang dulu tahu hanya diproduksi di otak yang membuat kita. Kan dopamin itu akan keluar mulai kita malam hari ya. Mulai sedikit-sedikit tapi mulai jam 12 malam itu mulai banyak. Sehingga kita bangun pagi seperti ini sudah segar. Sudah mau bekerja, mau aktif, bisa senyum, bisa bergerak dan sebagainya. Itu jam 2 sudah bagus lah. Kita sudah bisa salat lagi bla bla bla. Nyaman ya. Tapi dia akan menurun kalau sudah memasuki malam supaya kita tidur kan gitu. Nah, dulu dibilang hanya diproduksi di otak, sekarang 50% diproduksi di usus. Masya Allah. Ada lagi satu hormon namanya serotonin yang juga membuat kita rasa nyaman. Mood, itu mempengaruhi mood, perilaku. Jadi kalau ada orang tidak pernah senyum-senyum itu ususnya bermasalah. Karena serotonin itu diproduksi 90% di usus. Masya Allah. Atau kalau ada yang suka komplain itu, mengeluh dan suka protes-protes, itu ususnya bermasalah itu. Ini teorinya begitu kan. Coba buka itu gut brain axis di
cari ChatGPT. Jadi saya pernah ceramah, ini bapak-bapak itu ternyata dia cari di ChatGPT. Gut Brain Axis, GBA. Habis itu dia bertanya, Prof, kenapa begini? Saya kira itu usus tempat kotor. Maksudnya kotoran-kotoran itu yang mau dikeluarkan lewat BAB itu ya, ada di usus. Tapi kenapa Prof bilang ini otak? Bahayanya itu otak di usus. Tapi memang setelah saya chat di ChatGPT ini, memang betul. Saya bilang, oh ini bapak ini kayak anak muda juga ya. Dia cepat-cepat dia dengar ceramahnya. Hati-hati juga ini penceramah sekarang Pak ya. Karena itu bapak itu dia bawa HP, dia langsung chat GPT, Gut Brain Axis. Dia lebih pintar dari kita nanti kalau kita tidak tahu ilmunya ya. Nah jadi seperti itu. Itulah ilmu. Jadi Masya Allah bapak-bapak ibu-ibu. Otak. Makanya ada hadis yang mohon maaf kalau saya salah ini Ustaz. Ada katanya, ada hadis yang pernah saya dengar tapi saya tidak tahu dalilnya seperti apa. Tapi perut itu gudangnya penyakit. Betul ya? Tapi nanti ada ahli hadis coba apa itu sahih dan seperti apa hadisnya. Tapi itu jelas. Memang kalau ususmu itu bagus, bagus. Semua ini jantungmu bagus, paru-parumu bagus. Karena setelah diteliti berbagai bakteri di usus yang ada bakteri-bakteri baik itu kalau dia bagus, dia menghasilkan salah satu namanya SCFA, short chain fatty acid. Ada namanya asam butirat. Itu akan memperbaiki saluran darah kita, pembuluh darah kita akan melebar, kita jadi rasa nyaman, paru-paru jantung kita akan bergerak dengan baik ya. Itu juga paru-paru tidak akan merasa sesak napas ya, berhidupnya bagus. Ini semua gara-gara bakteri yang bagus itu. Kalau dia dalam kondisi yang normal. Nah, ternyata penelitian puasa sudah sampai ke situ Pak. Ya, walaupun ini publikasinya tahun 2021 dari Cina lagi ya. Saya bilang kenapa orang Cina ini mau penelitian kayak puasa ya? Ternyata penelitian puasa banyak di Cina ya. Mereka mulai melihat bagaimana ada satu kelompok peneliti itu pertama dia melihat pemuda-pemuda umur 19 tahun ini average rata-rata. 19 tahun itu disuruh memang Ramadan. Jadi dia suruh 30 orang itu puasa, jadi diperiksa fesesnya di sebelum puasa 15 hari kemudian 30 hari. Diperiksa. Ternyata 15 hari sudah lebih bagus dari yang 0 hari ini sebelum puasa. Berarti puasa punya dampak menyehatkan usus kita ini. Dia periksa ke 30 hari, tambah kaget lagi. Tambah bagus. Tapi dilihat kan orang Islam itu kalau habis Ramadan kan langsung makan lagi ya. Langsung makan semaunya gitu ya. Nah, jadi kelompok kedua dia periksa lagi ya. Nah, sekarang dia di penelitian kedua ini, di kohort kedua ini dia mengambil bukan lagi yang 19 tahun tapi usia 40 tahunan. Nah, ada kontrolnya. Yang tidak puasa ternyata ada juga orang muslim tidak mau puasa. Oke lah, diambil itu sebagai kontrol pembanding. Yang ini yang puasa, nah, dia ukur sebelum Ramadan 30 hari setelah berRamadan, hari Lebaran maksudnya ya. Kemudian 30 hari sesudah Ramadan, sesudah Lebaran. Gitu ya. Ada kontrolnya, dia punya grup pembanding. Kalau tadi kan tidak ada grup pembanding. Diperiksa di awal Ramadan, sama dua-duanya nih kelompok ini. Tidak ada bedanya ususnya. 30 hari terlihat perbedaan yang signifikan. Yang kontrol tetap seperti biasa. Yang puasa ini 30 hari kemudian bagus. Dia sebut-sebut ini bakteri ini adalah bakteri untuk membuat jantung lebih baik. Bakteri ini membuat anti diabetes. Bakteri, sehat banget orang puasa itu ya. Dan dia bisa sebut bakterinya karena dengan pemeriksaan sequencing tadi. Nah, setelah 30 hari kemudian diperiksa lagi. Kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang terjadi setelah 30 hari orang disuruh makan ad libitum, bahasa kedokterannya ad libitum, makan semaumu, makan seperti biasa saja makan, dan lagi puasa-puasa. Kira-kira seperti apa ususnya itu? Kira-kira gitu, kira-kira kembali seperti nol atau sama baiknya dengan 30 hari? Ternyata hasilnya kembali. Nah,
kita orang Islam yang saya membaca artikel ini dipublish di American Journal of Clinical Nutrition, itu Q1, dan itulah mendapat level, kalau kita search Scopus Nutrition, itu yang tertinggi, ya, AJCN itu. Itu orang Amerika kalau sudah publish itu dia seperti dapat surga itu, ya. Saking susahnya orang mau publish di situ, ya. Saya tidak pernah bermimpi juga publish di situ, ya. Karena udahlah, enggak usah perebutan kayak gitu. Oke. Ini publish di AJCN, American Journal of Clinical Nutrition, tentang publikasi ini, subhanallah. Tapi kita sebagai orang muslim yang membaca artikel ini kan, itulah, saya menarik kesimpulan, itulah fungsinya kita puasa sunnah. Kenapa ada 6 hari puasa Syawal misalnya? Ya kenapa kan? Dan itu hadisnya jelas. Kalau kita puasa 6 hari ini, ya, itu sama seperti kita puasa selama setahun. Masya Allah, Masya Allah. Saya kebetulan dari Gorontalo, ya Bapak Ibu. Di Gorontalo itu ada satu kampung yang mereka lebaran 1 Syawal itu tidak terlalu serame lebarannya setelah 6 hari puasa Syawal. Namanya daerah Jawa Tondano. Jadi kalau kita itu orang Gorontalo, kalau sudah Syawal, berarti Syawal yang ke-8 ya kan, mereka sudah selesai. Mereka itu seperti itu budayanya. Dia lengkap satu paket itu, Ramadan, Syawal, 1 Syawal mereka lebaran, tapi tidak rame. Tapi setelah 6 hari Syawal itu mereka pestanya luar biasa. Ramenya itu kalau dia lebih menghargai, seperti begitu ya. Kalau kita lihat ramenya itu dia lebih, dia siapkan makanan kayak apa. Jadi kita itu, jadi bahkan beberapa tahun setelah saya tinggalkan Gorontalo ya, itu saya dengar mereka sudah, pemerintah daerah sudah menjadikan itu objek wisata. Jadi kalau ada mau wisata religi itu datang ke situ kalau 8 Syawal setelah lebaran 6 Syawal. Jadi kita ini puasa sunnah. Bahkan kita kan bisa dianjurkan atau disunahkan kan puasa yang lain. Jadi coba di bulan Zulhijjah ya. Kan ada puasa Arafah namanya. Yang 9 Zulhijjah. Tapi kalau kita baca hadisnya itu ada juga hadis yang kuat yang mengatakan sebaiknya puasa 1 sampai 9 hari puasanya di bulan Zulhijjah. Masya Allah. Ini sunnah ini ya. Nanti bisa diluruskan oleh pakar-pakar hadis kita ya. Kemudian hadis-hadis yang lain. Bagaimana itu Rasulullah sangat menekankan itu puasa 3 hari minimal setiap bulan. Jadi ada, mohon maaf kalau saya salah ya. Tadi saya dengar ceramah saja ini. Ada sahabat katanya datang kepada Rasulullah ya. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana puasa saya yang terbaik? Rasul bilang, kau cukup 3 hari saja dalam sebulan. Itulah juga jadi dalil kenapa puasa 3 hari itu minimal. Ya. Kemudian dia bilang, saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Rasul mengatakan, kalau begitu kau Senin Kamis. Gitu ya. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Menantang juga ini orangnya. Makanya dia mau yang lebih bagus dari itu. Rasul mengatakan, yang tertinggi itu puasa Daud. Nabi Daud berbuka sehari, puasa sehari, gitu ya. Puasa sehari, berbuka sehari. Nah, seperti itu. Di atasnya tidak ada lagi. Nah, itu dalil juga dipakai orang. Ternyata Nabi Daud juga itu dulu puasa. Namanya puasa Nabi Daud. Kita kan dapatnya dari hadis itu sebenarnya. Baik para jamaah sekalian, tentu kalau kita mengikuti perintah Allah, seperti ayat dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Memang ini, kalau ayat ini kan menjelaskan kalau kita ikut Rasulullah itu, ikut sunnah-sunnah itu memang berat. Hanya bagi orang-orang apa ya? Liman kana yarjullah, hanya bagi mereka yang yang berharap rahmat Allah wal yaumil akhir, dan berharap hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir. Jadi memang berat, memang itu sunnah Rasulullah. Puasa Senin Kamis, yaumil bid. Tapi kalau kita betul-betul mau akhirat, berharap rahmat, banyak berzikir, insya Allah itu akan mudah. Ya, ini kan dalilnya itu. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 21. Jadi ini Masya Allah, kita sudah diberikan begini, hal seperti ini. Dan kita sangat yakin itu
menyehatkan tubuh kita, menjauhkan kita dari dokter, menjauhkan kita dari rumah sakit, dari obat, bla 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 itu. Tuh kalau kita sakit mungkin kalau masuk rumah sakit itu 1 hari langsung dokter suruh pulang. Kenapa? Kita bilang baik-baik semua ini ya. Bagus juga begitu ya. Masuk rumah sakit kita cuma dirawat 1 hari 2 hari ya. Karena bagus awalnya memang sakit ya, tapi setelah dilihat enggak berat-berat amat ya. Artinya seperti itu. Tidak memberatkan, kita juga nyaman-nyaman saja. Memang ada pasien, pernah ada peserta itu tanya kepada saya, jadi Prof bagaimana cara matinya yang bagus? Kalau Prof bilang tidak boleh masuk rumah sakit. Saya bilang, kau harus bermimpi gitu. Jadi pernah saya di satu jamaah pengajian, saya tanya gini, ibu-ibu tapi ya, ibu-ibu itu, ibu majelis taklim. Ibu-ibu pernah enggak bermimpi bagaimana ibu akan meninggal? Dia bilang, belum pernah Prof. Harus sudah bisa dibayangkan bagaimana ibu itu sudah semuanya, saya akan meninggal dalam kondisi seperti ini. Jadi saya ajar mereka, coba ibu bayangkan, enak nggak kalau meninggal lagi sementara baca Quran, tiba-tiba jatuh. Langsung kepalanya gini ya, dilihat, habis nih. Enak nggak begitu? Ibu-ibu agak-agak senyum-senyum juga ya, senyum-senyum kecut gitu. Saya bilang, ibu pernah nggak lihat filmnya Habibie yang bapaknya meninggal pada saat sujud itu? Ya. Pernah Prof. Berarti ibu ini nonton film juga ya? Ya nonton film Habibie kan bagus juga ya. Iya, coba kau bermimpi seperti itu Bu. Jangan bermimpi ditusuk-tusuk di rumah sakit ya. Atau masuk ICU, UGD. Ya masih mending kalau bisa baca syahadat ya, bisa baca la ilaha illallah ya. Itu bisa. Tapi udahlah bermimpi lagi baca Quran, tiba-tiba jatuh. Saya pernah kasih tahu mahasiswa saya juga. Karena saya juga pernah berpikir, mungkin kalau saya meninggal juga karena sementara mengajar kayaknya. Apalagi kan dengan aturan baru ini profesor sampai 70 tahun ya. Saya mau protes juga itu ya, kenapa profesor terlalu lama disuruh bekerja ya. Karena kita ini mau istirahat-istirahat juga ya. Dia bilang, makanya saya bilang, padahal umur manusia itu antara 60-70 itu ya. Jadi saya kesal mahasiswa, saya ini sudah 63 tahun sekarang. Tahun lalu kan 62 ya, jadi saya bilang, maksud saya ini 62 ini sudah masa umur umat Rasul itu katanya cuma 60-70 ya. Sebelumnya kan bonus ya. Nah, jadi saya sudah masuk itu range ya. Di kedokteran juga itu orang yang meninggal usia di bawah 60 tahun itu disebut dengan premature death. Itu belum layak meninggal sebenarnya itu kalau orang meninggal 60 tahun ke bawah ya. Karena harusnya dia masih fit ya. Nah, itu karena perilaku dan sebagainya bisa meninggal di bawah 60 tahun. Tapi kalau sudah 60 tahun sudah tidak usah lagi kita herankan kalau meninggal. Ada orang kok meninggal? Wajar sudah 63 tahun. Kan gitu ya. Masa mau hidup sampai 80-90 tahun ya? Jadi udahlah sudah cukup ya. 60 tahun itu sudah cukup. Nah, jadi saya tahu mahasiswa begini. Kalau saya nanti kalau mengajar sudah agak miring-miring kepalaku ya, tiba-tiba mau jatuh, kira-kira sudah waktunya itu. Gitu ya. Kayaknya waktunya itu. Yang kalau ibarat rumah sakit, Omi ke rumah. Karena sudah waktunya itu saya pergi ya. Sudah cukup ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat ilmu teknologi berkembang dengan begitu bagusnya dan semakin memperkuat ibadah, kewajiban, sunnah-sunnah yang diperlihatkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita ini bertahan, untuk tetap sehat dan berbuat yang terbaik, beramal soleh dengan kesehatan, dengan nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita lalai itulah dosa-dosa kita dan kita berbuat zalim kepada diri kita. Jadi kita harus bersyukur dengan nikmat ini dan kita jaga nikmat kesehatan ini, jaga nikmat Allah ini sehingga kita bisa beribadah yang maksimal ya, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Oke, saya kira kita sampai suruk atau bagaimana? Ada pertanyaan lagi atau ada bagaimana Bapak? Atau dicukupkan? Ada yang mau bertanya? Oh, takut-takut bertanya kayaknya ya. Tidaklah, nggak usah takut-takut Pak ya. Kita mau mati semua nih. Kalau dikasih umur panjang
Alhamdulillah masih bertambah. Saya ajar juga ibu-ibu itu begini kemarin. Bu, doa umur panjang. Tahu nggak apa? Saya bilang ada doa supaya kita itu, memang doa ini sebenarnya kalau dilihat judulnya doa supaya kaya raya ya. Kan Allahumma aksir mali wal waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghafirli. Bagus sekali doa ini. Allahumma aksir mali wal waladi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunanku. Si anak-anakku ini. Wa barikli fima a'taitani, dan berkahilah aku dengan pemberianmu itu. Gitu ya. Wa atil hayati, dan panjangkanlah umurku. Wa atil hayati ala ta'atik, dalam ketaatan. Jadi kita ini berdoa supaya panjang umur tapi penuh dengan ketaatan. Bukan panjang umur tapi sering di warung kopi. Atau sering pergi berendam dan lupa berzikir ya misalnya. Dan kita mau umur panjang tapi penuh dengan ketaatan. Masya Allah. Wa atil hayati ala ta'atik, itu sering disebut. Wa ahsin amali, dan perbaikilah amalku. Jadi kita ini jangan selalu merasa sudah puas dengan amal-amal kita saat ini. Tidak boleh. Selalu kita berupaya berdoa bagaimana setiap hari itu bertambah amal kita. Apakah dengan cara ini, cara itu. Ya, tidak boleh kita bilang, bagus mak ini 5 kali ke masjid. Belum tentu. Ya, padahal masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Masih ingat itu musim, maaf ya, ini zaman dulu kan kita ada perang Ambon itu ya, Muslim lawan non Muslim ya. Kemudian di semua jalan-jalan ada apa? Ada celengan itu. Ingat ya, zaman itu semua orang menyumbang. Ada satu yang disoroti oleh wartawan itu kan seorang tukang becak menyumbang uang merah gitu. Tadi uang apa? Bukan 1.000 ya, 100.000. Jadi wartawan ini tanya, dia kejar tuh tukang becak. Waktu dia mengisi celengan di jalan itu 100.000. Kan tidak bisa masuk di akal ya, ini tukang becak menyumbang 100.000. Dia tanya, Bapak dari mana dapat uang itu? Inilah yang saya kumpul tiap hari. Dan saya selalu bermimpi, kalau lihat itu celengan di depan saya selalu bilang, ya Allah, kapan saya bisa menyumbang seperti orang-orang naik mobil itu, yang menyumbang sampai uang merahnya itu. Saya juga ingin, Masya Allah. Tukang beca Pak, pingin juga menyumbang uang merah, Masya Allah. Jadi kalau kita ini sudah profesor, tapi yang masuk celengan uang hijau, uang biru, dipertanyakan Pak. Berarti belum bagus amalnya, belum. Jadi jangan puas itu sudah kasih uang merah, uang hijau, uang biru itu. Baru kita bilang nyaman-nyaman kain sudah bersedekah. Coba bikin patokannya itu. Tukang beca yang mengeluarkan uang merah itu. Tapi kalau kita tidak bisa, minimal kita berniat. Ya Allah, kapan saya bisa setiap celengan di depan masa itu saya isi dengan uang merah? Kapan itu kira-kira? Ya mungkin kalau penelitian apa itu BIMA ya? Penelitianku lolos, ya Allah, saya akan menyiapkan uang merah setiap masuk masjid. Misalnya, ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi inilah doanya. Wa ahsin amali. Berdoa supaya setiap hari amal kita bertambah baik. Bukan yang datar-datar saja. Bukan biasa-biasa saja. Ramadan tahun lalu saya sudah melakukan ini. Ramadan kali ini kira-kira apa yang meningkat dalam diri saya? Jangan-jangan masih seperti itu. Baca Qur'annya masih tidak lewat dari 1 juz hatamnya. Baca hadisnya mungkin tidak pernah. Minimal baca Qur'an ya. Kapan saya bisa sampai seperti, Masya Allah, saya tadi salat lail di pesantren ya. Lihat anak-anak itu, Masya Allah. Kan kebetulan kalau di pesantren itu, kalau salat lail yang 1 juz setiap malam itu kan dipimpin oleh santri-santri tahfiz yang di tingkat terakhir. Ini anak seperti ini, Masya Allah. Bacaan Qur'annya seperti air. Tidak ada salah-salahnya. Bagusnya tajwidnya,
enak didengar, jelas sekali bacaannya, cepat-cepat juga dan seperti tidak ada yang salah-salahnya. Kita kan sedih juga lihat anak-anak kita yang mungkin tidak sempat kita kirim ke penghafal Quran dan mungkin tidak juga seperti itu bacaan Qurannya atau tidak seperti itu juga lancarnya. Kita selalu bangga kalau anak itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi S2, S3, mungkin S4 juga kalau ada ya. Tapi kita tidak bangga anak-anak yang penghafal Quran seperti itu. Bayangkan anak itu kalau dia mengaji, pahalanya itu lari kemana coba? Ya pasti lari kepada orang tuanya yang membuat dia, yang membawa anak ini ke tahfiz itu siapa? Kan orang tuanya. Yang harus berkorban, bersabar untuk tidak bersama anaknya, tapi anaknya harus berada di pesantren tahfiz itu. Subhanallah. Hatiku, enaknya orang tuanya seperti ini. Pasti dapat kiriman pahala terus. Anaknya Masya Allah. Nah kita ini bangga kalau anak kita itu jadi, saya ulangi deh ya. Tidak ada hafalannya, pas-pasan saja. Dan kita sudah bangga dengan itu. Nauzubillah min dzalik. Ini yang selama kita ini tidak pernah tersentuh yang begitu-begitu. Jadi berubahlah. Ada teman saya bilang begini, Prof saya tidak bisa anakku karena sudah besar nih anakku. Biar nih cucu. Bagus itu cucumu juga ya. Kalau sempat ya, insya Allah. Asal bapaknya juga mau ya. Kadang bapaknya juga anakku gitu, yang diurus-urus ya. Mungkin terakhir ini, mungkin saya cerita saja ya, enggak apa-apa cerita ya. Jadi ada profesor teman saya ini menelpon saya waktu itu, pagi-pagi lagi. Kenapa ini Prof? Ini menelpon dari Fakultas Teknik ya. Prof, ada masalahku ini. Saya bilang, apa Ki? Saya kira kalau sudah profesor itu tidak ada masalahnya. Dia bilang, suami istri profesor, kebetulan suami istri profesor di teknik. Ini kalau sudah profesor tidak ada masalahnya kayaknya. Kenapa Ki? Dia bilang, ini anakku Prof, tidak mau kuliah. Bagus, bagus. Bagaimana bisa? Baru itu ibu itu baru mulai menangis ibu itu. Memang Prof, waktu tamat SD dia mau ke pesantren, cuma saya tidak mau. Saya larang, nggak boleh nak ke pesantren. Biar kau di depan ibu lihat tiap hari. Tidak mau punya. Tamat SMP juga begitu. Tamat SMP, jadi anak ini memang taat kepada orang tuanya, dia ikuti orang tuanya. Mimpinya masuk pesantren tidak tercapai ya. Berprestasi anak ini, SMP, SMA berprestasi. Masuk Fakultas Teknik juga ikut orang tuanya dua-duanya. Semester 1 tidak mau kuliah. Sudah berjalan 2-3 minggu gitu ya, tidak mau kuliah. Ibunya telepon, gimana ini Prof, anakku tidak mau kuliah. Tadi apa maunya anakmu? Baru ibunya mengaku, iya Prof, dia dari dulu mau masuk pesantren cuma saya tidak mau. Jadi pernah katanya duduk di ruang tamu yang di ruang yang ada ruang keluarga bisa saja, yang ada televisi. Kebetulan lagi nonton yang bahasa lama, Ustadz bahasa lama, Khalid, nonton Khalid lagi ceramah nih, Ustadz Khalid. Ini anak bilang pada ibunya, Ibu, saya mau seperti itu. Jadi, siapa yang salah? Orang tua terlalu memaksakan. Selalu melihat yang insinyur, yang dokter itu lebih baik daripada yang hafal Quran, yang jadi penceramah. Prof, bantu saya. Saya bisa bilang, dia juga bertanya, Prof, di mana saya bisa kirim anakku? Oh, gampang, Bu. Kalau anak cerdas seperti itu, gampang. Ibu kirim aja ke tempat-tempat penghafal Quran, pasti. Nanti setelah itu dia akan kirim dia ke mana? Ke Yaman atau ke Saudi. Dia bisa masuk Riyadh, dia masuk Madinah, Mekah. Insya Allah Bu bisa itu. Ya, bisakah Prof? Bisa insya Allah. Dia tidak ada latar belakang pesantren. Tidak apa-apa. Saya contohkan seperti Ustadz Zaitun. Saya itu kan pernah jadi mahasiswa pertanian di UNHAS. Ya. Ustadz apa lagi tuh? Yang jadi mahasiswa ekonomi di UNHAS. Kemudian beralih. Drop out. Masuk tiba, ya ada orang tuanya di sini. Ustadz Said Samad waktu itu. Saya pernah datang ke mereka jalan-jalan. Ustadz Said Samad sementara mahasiswa juga di situ ya. Pada saat itu tahun 2000-an, 90-an awal. Jadi Masya Allah ini korban anak, korban orang tua gitu ya. Karena ambisi orang tuanya atau kemampuan orang tuanya tidak mau melihat bahwa agama ini perlu dibantu oleh orang-orang cerdas seperti itu. Karena kadang-kadang orang tua, guru-guru itu mengatakan begini,
Ini Bu anaknya cerdas, kenapa kasih masuk pesantren? Emangnya cuma orang bodoh masuk pesantren? Jadi lucu tuh itu guru-guru ya. Kalau ada anak cerdas mau masuk pesantren, seolah-olah masuk pesantren itu anak-anak yang tidak ada ya gitulah, yang terlambat. Saya kira sudah masuk waktu suruk ya. Berapa menit lagi? Tidak. Masih 10? 2 menit. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira saya cerita-cerita saja ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu, kalau masih punya anak yang usia sekolah, kirim ke pesantren hafiz Quran. Kalau dia tidak bisa hafiz 30 juz, minimal dia akan lancar membaca Quran, Masya Allah. Saya itu kalau lagi umroh, kemudian duduk di samping orang-orang yang itu kan 1 juz itu cuma 15 menit mereka itu. Luar biasa semakin. Aduh, enaknya kalau seperti ini baca Qurannya, Masya Allah. Itu hanya bisa didapat kalau dia di pesantren dan belajar Quran. Tapi kalau tidak di sekolah umum, apa yang kita bisa harapkan? Palingan hanya bisa membaca saja, hanya bisa mengaji. Tapi untuk kelancaran, kefasikan itu minimal sekali. Nah, jadi dan saya selalu mengatakan mengirim anak ke pesantren itu investasi yang terbaik buat orang tua. Ingat itu. Kalau kita bicara investasi akhirat, itulah investasi terbaik orang tua mengirim anaknya ke pesantren. Itu. Apalagi kalau anaknya memang mau di pesantren. Yang tidak mau pun dipaksa-paksa kalau tidak mau. Ya. Jadi jangan terlena atau jangan terpengaruhi oleh lingkungan yang seolah-olah wah, tapi kenyataannya tidak begitu juga. Ya. Bahkan nantinya siapa akan mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita. Bukan kita. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau terlalu panjang, terlalu banyak ceritanya ya. Dan ini kan pertemuan setahun sekali kayaknya ya. Seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.